Selamat siang ya Hobu, perkenalkan nama saya Pustriani Gaurifa. Penerapan kurikulum berbasis konteks lokal dan ramah anak sangat membantu proses belajar. Kenapa saya katakan demikian? Karena kurikulum berbasis konteks lokal dan ramah anak ini merupakan sebuah pendekatan yang memanusiakan siswa sehingga mereka belajar tentang realitas yang ada di lingkungan sekitar mereka. Nah, kurikulum berbasis konteks lokal ini sangat mungkin diterapkan di satuan pendidikan. Kenapa? Memiliki beberapa manfaat. Yang pertama sekali adalah relevansi dengan materi ajar. Jadi, melalui pembelajaran berbasis konteks lokal, siswa belajar tentang bagaimana mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata mereka sehari-hari. Kemudian manfaat yang kedua adalah peserta didik atau siswa dapat menghargai perbedaan yang ada di sekitar mereka. Kenapa saya katakan demikian? Siswa ini adalah makhluk yang unik. Mereka memiliki gaya belajar yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Sementara manfaat yang ketiga adalah pembelajaran berbasis konteks lokal dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau disebut dengan project based learning sangat memungkinkan siswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis mereka dan meningkatkan empati sosial mereka. Misalnya, siswa bisa kita ajak mencari solusi tentang permasalahan sampah yang ada di lingkungan sekolah mereka, kemudian mereka boleh kita ajak mencari solusi untuk mengetahui kesenjangan adat istiadat yang ada di sekitar mereka. Kemudian, pembelajaran ramah anak dalam proses belajar merupakan keadaan pendekatan pembelajaran yang memungkinkan terciptanya situasi dan kondisi belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik, tidak hanya dari segi fisik tapi dari segi emosional mereka. Jadi sangat mungkin dan sangat bagus diterapkan pembelajaran yang mendukung kenyamanan anak dalam setiap kegiatan proses belajar mereka. Ketika anak merasa aman dan nyaman dalam belajar, maka mereka lebih optimal, otak mereka lebih optimal dalam menyerap informasi, bahkan menguasai materi ajar yang disampaikan oleh guru. Jadi praktik baik dan inovasi sederhana yang pernah saya lakukan itu ada 3 item. Yang pertama sekali adalah pembelajaran menggunakan penerapan pembelajaran berbasis proyek. Di mana pada kegiatan pembelajaran, saya meminta siswa untuk menulis sebuah cerita, di mana cerita itu adalah bercerita tentang lingkungan sekolah mereka. Artinya mereka menceritakan apa yang mereka lihat sesuai dengan pengamatan mereka di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian praktik baik yang kedua itu adalah literasi digital yang terarah. Maksudnya di sini saya mengintegrasikan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi digitalisasi dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian praktik baik yang ketiga adalah permainan literasi yang menyenangkan. Saya mengubah materi literasi menjadi permainan literasi lari, di mana siswa berlari menuju tempat atau titik tertentu, di mana pada tempat tersebut sudah tersedia huruf atau kata, di mana mereka menyebutkan huruf yang mereka dapatkan, kemudian membaca kata yang mereka dapatkan, kemudian berlari lagi ke depan dan menempelkannya di papan tulis atau di dinding. Guru merupakan pemain di lapangan dalam bidang pendidikan. Jadi gurulah yang lebih tahu secara mendalam seperti apa kebutuhan belajar siswa, seperti apa gaya belajar mereka, dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh guru dalam dunia pendidikan dan bagaimana solusi yang mereka dapatkan. Kemudian, suara guru wajib didengarkan oleh pemerintah, karena ketika guru tidak dilibatkan, maka yang pastinya akan berdampak langsung pada penurunan kualitas pendidikan. Dan yang ketiga adalah suara guru wajib didengarkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena membantu pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan-kebijakan pusat yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing supaya tidak terjadi yang namanya ketimpangan kualitas pendidikan. Tentunya sebagai guru ada banyak tantangan yang saya hadapi di dalam kegiatan pembelajaran. Tantangan yang pertama sekali adalah variasi minat dan kemampuan peserta didik yang beragam.
Kemudian motivasi belajar mereka yang rendah yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal mereka. Kemudian sulitnya mengelola perilaku siswa karena mereka beragam di dalam kelas, kemudian sulitnya memastikan interaksi efektif di antara mereka. Kemudian satu lagi tantangan yang menurut saya itu menjadi tantangan dalam hidup saya secara pribadi adalah banyaknya beban administrasi. Itu juga menurut saya menjadi tantangan tersendiri buat saya. Saya berharap siswa-siswa ini ke depan menjadi manusia-manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik saja, tetapi mereka memiliki kompetensi keterampilan, kemudian mereka menjadi generasi penerus yang memiliki akhlak dan sikap yang baik, religius, dan berakhlak mulia. Oleh sebab itu, guru mampu membekali mereka dengan berbagai banyak ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memampukan mereka menjadi manusia yang berkualitas dan berkarakter.